seperti untuk membersihkan pengaruh sihir, kalau menurut saya sihir, tapi sihir yang sihir setengah positif ya. Tapi ini digiring untuk ditundukkan ya sejak dulu sampai sekarang. Ibarat Yahudi musuh umat Islam, perang akhir zaman, bersembunyi dimanapun akan ketahuan. Nah ini termasuk ketahuan kita semua itu loh. Oleh sebab itu kami bongkar Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin untuk menyadari, tolong diklarifikasi atau mungkin bisa dihapus saja. Karena ini nanti juga akan ada ya hampir sama seperti ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan saya bodoh ini. Saya juga ahli Thorekoh An-Nahdiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, termasuk tentang qasidah ibadallah rijalallah itu. Harus diilmoni dulu baru boleh. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bifadlillah sa'alnakum walizzulfa rajaunakum. Apakah itu karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bukan, tapi memang ditulis di Lujailid Dani, di manakib, di akhir manakibnya itu. Hampir sama seperti ya Sayyidi ya Rasulullah ini, bukan karya dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Khaddad, bukan. Nggak ada ya di kitab ini ya? Ada. Ini karya dari Imam Ali Zainal Abidin, wakila putranya Imam Husain. Tapi redaksinya bisa berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, khususnya yang mulia Kiai Haji Raden Zabidi dari Madura yang telah bersama dengan kita malam hari ini untuk berbagi informasi, pengetahuan, keilmuan bersama dengan kita untuk membahas tentang konspirasi syair lagu Ya Sayyidi Ya Rasulullah dan lain-lainnya, yakni yang berhubungan dengan peran dari Laskar Sakera yang asli, kebiasaan masyarakat Madura yang membawa celurit ketika pergi keluar rumahnya, ketika bertengkar dengan sesama kawan dan bahkan lawannya selalu mengandalkan senjata. Nah, ini akan kita bahas bersama, insya Allah. Informasi yang akan kita dapatkan dari beliaunya akan sangat berharga bagi kita semua. Amin, amin. Para pemirsa dan pendengar semua, sebelum kita memasuki kajian tema, terlebih dahulu kami persilakan Kiai Haji Raden Zabidi untuk menyampaikan mukadimahnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah masih tetap diberikan bermacam-macam kenikmatan, khususnya nikmat Islam, iman, sehat jasmani dan rohani kita. Tidak kurang suatu apapun, juga diberikan kesempatan waktu tetap bisa bermujalasah di dalam majelis YouTubiah. Mudah-mudahan walaupun majelis YouTubiah ini tetap memberikan kemanfaatan bagi kita, karena walau bagaimanapun yang namanya sosmed ini adalah fitnah, yang mana fitnah tersebut tergantung dari kita di dalam memanfaatkannya. Kalau kita arahkan ke hal-hal yang baik, insya Allah akan membawa berkah. Tapi kalau kita gunakan di hal-hal yang tidak baik, insya Allah kebalikannya. Dan juga kedatangan kami di sini, sebetulnya kami di sini bukan dalam rangka untuk ikut live podcast ini, namun semata-mata sebetulnya saya sendiri menemani teman-teman Mapsinu yang
sesuai yang jenengan paringi jadwal malam Kamis mau ke sini untuk silaturahim, untuk sharing dan lain-lain. Namun ternyata ada hal yang urgen dan sangat mendadak sehingga pada malam hari ini tidak bisa ikut nimbrung di podcast kali ini. Tentunya di lain waktu tetap diharap kedatangan teman-teman Mapsinu, yaitu masyarakat pegiat sejarah Islam Nusantara, yang mana di setiap harokahnya, di dalam setiap penelitian, sepengetahuan saya, karena saya hanya sebagai tukang nyimak saja, itu dari segala aspek keilmuan, baik itu dari secara filologis, historis, dan arkeologis, semuanya di dalam setiap penelitian itu selalu dipakai semua, khususnya yang filologis itu patokan utama adalah data primer, yaitu data sezaman yang sudah beberapa tahun ini sangat viral, data sezaman. Sehingga insya Allah nanti yang akan dihasilkan oleh teman-teman Mapsinu itu bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan berdasarkan bukti-bukti otentik dan insya Allah valid. Namun yang namanya peneliti itu tetap boleh salah tapi tidak bohong. Dalam artian setiap penelitiannya itu boleh salah, tidak boleh bohong, dikarenakan di dalam meneliti itu berdasarkan sumber-sumber yang valid. Jadi penelitinya sendiri tetap salah, cuman apa yang disampaikan asli berdasarkan literasi yang ada. Dan juga kedatangan saya di sini sebetulnya mau ngantarkan wakil ketua IKAMA Jatim, yaitu Ikatan Keluarga Madura Jatim, yaitu Haji Satuham. Auma juga. Bukan, maksudnya yang mau ke sini ini loh. Okay. Nah, ini salah satu wakil ketua dari IKAMA, Ikatan Keluarga Madura Jatim, yang Sabtu besok insya Allah pelantikan di gedung gubernuran, lantai berapa itu saya lupa. Dari sini kami turut mendoakan semoga IKAMA, khususnya Ikatan Keluarga Madura Jatim, semakin solid, semakin berkembang, semakin maju, dan memberikan manfaat dan dampak positif bagi orang Madura, khususnya umumnya bagi nusa bangsa dan agama. Terima kasih Pak Kiai Haji Zabidi telah memberikan informasi kepada kita semua sebagai mukadimah kajian kita malam hari ini, bahwa beliau sebenarnya bersama dengan kami, dengan kita semua malam hari ini akan mengkaji tentang sejarah dan budaya dari kalangan generasi Nahdlatul Ulama, plus ada pihak dari IKAMA juga yang akan kita ajak diskusi terbuka tentang visi dan misinya. Namun karena ada lain hal, maka acara tersebut tertunda, yang akhirnya kami mengambil tema qasidahnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Khaddad yang dipopulerkan oleh Haddad Alwi di Indonesia. Apakah sesuai dengan tuntunan ya agama atau sebaliknya? Nanti kita akan bahas bersama. Tidak lupa kami juga akan menjawab pertanyaan dan tulisan panjenengan semua. Pak Harmudi Anto, Depok, Jabar, hadir yang siap. Monggo Pak Sumanti tidak nyimak, monggo Pak Nur Alim Sukodono Sidoarjo, Sukodono Sidoarjo itu gedangan ke arah barat menuju ke arah Krian Sukodono. Siap, monggo semuanya.
Mbah Joyo, Pak Andrian Rahmansyah, Pak Zakaria, Pak Joko Nur, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ikut nyimak Pak Habib Nurma Gemedov. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau tanya, kok pengajian jenengan sama Pak Yai Imad di Ambulu tidak jadi atau di cancel Pak? Apa ada sesuatu yang membuat tidak nyaman orang Jember, utamanya orang Ambulu Pak? Nanti kita akan jawab ya, insya Allah Pak Habib Nurma Gemedov ya, seperti petarung MMF ini. MMA nggih, tingkat internasional, tingkat dunia nggih. Yang dari dari Uzbekistan itu. Dari Rusia. Nggih, Habib Nurma Gemedov. Nurma Gemedov asline nggih. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada, sebenarnya usaha dari habaib yang ada di Indonesia ini sudah sejak lama untuk menguasai tokoh-tokoh kita, di antaranya ya Abah Haji Uma Irama ya, terus Haji Muammar ZA. ZA itu Zainal Ashikin, kelahiran Pemalang, seorang legendaris qori, juara nasional dan internasional. Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Muammar ZA? Setiap Jumat sebelum sholat dan khutbah Jumat selalu disetel. Sebelum sholat selain hari dan ibadah Jumat juga disetel qorinya. Suaranya yang begitu menggema di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand sana, bahkan sampai luar negeri juga. Juara dunia 1979 sampai 1986. Berikut saat ini beraktivitas di Kecamatan Cipondoh dengan mendirikan pondok pesantren Ummul Qura. Namanya hampir sama seperti lembaga pendidikannya Raden Syarif Rahmat, pesantren Ummul Qura di Cipondoh, dekat dengan dalamnya guru saya. Beliau luar biasa, tetapi sampai saat ini belum terlihat beliau berada di pihak seperti Abah Haji Roma Irama atau sebaliknya. Namun karena sejak tahun 90 ya, beliau kemungkinan diminta untuk mendendangkan ya kasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musii'ina qad ja'uk lidzambi yastaghfirunallah. Ini ada beberapa versi sebenarnya. Ada yang versi sudah diedit oleh kalangan Ba'alai, mohon maaf nih. Saya sebenarnya tahun 90 itu punya catatan pada waktu saya masih mondok itu, dari Purworejo, Jawa Tengah, masih murni, belum mengalami editing tambahan ataupun pengurangan. Tapi akhir-akhir ini qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal di dalam diwan Al-Imam Al-Haddad tidak kami temukan syair-syair seperti yang tercantum di dalam qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah tersebut. Ini sebenarnya mau menggeneralisir bahwa setiap qasidah-qasidah itu semua disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal standarnya harus lihat dulu di diwan Al-Imam Al-Haddad. Kalau nggak ada berarti ya nggak ada. Berarti bukan. Bukan, itu buatan orang lain yang disandarkan kepada nama besar beliaunya. Diwan Al-Imam Al-Haddad Al-Musammah Ad-Durrul Manzum Lidzawil Uqul wal Fuhum. Semuanya disandarkan kepada beliaunya. Lah, ada apa kok kami ikut-ikut membongkar ya misteri di balik qasidahnya? Lah, ini karena ada kalimah-kalimah yang hanya kita yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala mampu menelitinya, memahaminya, lalu memutuskannya, menyimpulkannya. Apa? Bahwa ternyata Ya Sayyidi Rasulullah itu
sampai 10 bait di bawahnya, ya berarti 12, itu mengandung niat infiltrasi, menguasai dengan konspirasi, menyebarkan informasi untuk mengelabui umat Islam Indonesia ini. Hampir sama seperti kasus Sholawat Busronya. Sholawat Busro itu supaya cepat dikenal, menyebar, langsung menghubungi artis-artis ternama, di antaranya ya Ai Khadijah misalnya. Kemudian juga tokoh-tokoh penting Nahdlatul Ulama, ya, seperti peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, itu kan Sholawat Busro yang didangkan, ya. Nah, ini bagian daripada konspirasi itu, menyebarkan informasi supaya cepat diterima oleh masyarakat kita ini. Kalau itu kebaikan, mengandung unsur kebaikan, kebenaran, ya nggak masalah sebenarnya, itu bagian daripada dakwah. Tetapi kalau mengandung unsur goror dan adawah, maka ya lebih baik diluruskan, ya, yang dulu biarkan terjadi, sekarang harus mulai dibenahi. Kiai Haji Muammar Zainal Ashikin juga harus bisa menyadari bahwa ternyata apa yang beliau dan panjenengan, khususnya Yai Muammar ZA, tolong jenengan klarifikasi setelah mendengar polemik nasab ini yang akhirnya tidak membenarkan apa yang telah panjenengan baca pada era 90-an yang lalu. Di YouTube, di kanal-kanal YouTube ada rekaman. Bisa disetelkan? Sudah tinggal? Nggak cipta, ya? Tapi kalau disetel sini? Sementara, kena, ya? Jadi ya Sayyidi ya Rasulullah itu, ini sudah saya terjemah sebenarnya, karena waktu yang mendadak. Ada wasilah yang tidak lumrah, yakni ke arah Imam Al-Muhajir, terus Faqih Al-Muqaddam, terus Abdurrahman As-Segaf, Abdullah Al-Idrus, terus kumu bina waksifu anna ya sadati hadil aswa wahmu madinatukum al-ghunna tarim. Ini hampir sama seperti ya tarim dan tarim nantinya. Tapi bagi orang Indonesia kan selalu baik sangka, ya, selalu baik sangka, bahkan saking baik sangkanya, lagu-lagu cinta pun kadang sama orang Indonesia sholawat, dianggap doa atau selawat. Ya, gitu. Padahal itu lagi tari perut, lagu tari perut, ya. Nah, ini perlu, ya, untuk mencerdaskan bangsa dan umat beragama, jangan sampai mudah kesengsem terlena, ya, dengan kasidah-kasidah yang bernuansa Arabia, bahasa Arab, ya, walaupun bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, ya, tapi jangan sampai kita mudah menerima begitu saja. Tanyakan kepada ahlinya. Lah, Kiai Haji Muammar ZA ini apakah beliau sebelumnya tidak tahu? Ya wallahu alam, beliau sendiri yang mengetahuinya. Beliau seorang hafidz juga. Sampai sekarang masih sering keliling mengisi pengajian di mana-mana. Beliau umurnya di bawah Raden Haji Umar Irama selang 8 tahunan. 71 tahun, ya 72 sekarang insya Allah. Abah Haji Umar Irama menjelang 79, ya, antara 6 sampai 7 tahunan selangnya. Pada waktu di penghujung usia panjenengan, Kiai Haji Muammar Zainal Ashikin, ayo bersama-sama dengan Abah Haji Umar Irama, dengan guru saya Kiai Haji Joko Syahmat, Raden Syarif Rahmat yang ada di wilayah Tangerang sana bersama dengan Kiai Imad. Ayo bareng-bareng. Insya Allah nama panjenengan akan tertutup dengan tutupan husnul khotimah. Karena jasa panjenengan yang sejak lama menyebar, ya, akan menjadi lebih berkah. Syuhrah wal istifadhah panjenengan, ya, akan benar-benar bermanfaat untuk ummah secara ammah. Jangan sampai jenengan masih tetap disetel, ya, suara panjenengan tapi berisi dengan
wasilah yang khurafiyah. Karena apa? Tidak ada datanya. Sejak kapan Al-Muqaddam itu anak cucunya Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad itu Al-Abah An-Nafat. Kalau Al-Muhajir itu versi Habaib Alawi. Ini tanda yang dapat kita pahami dan mengerti bersama bahwa memang usaha dari Habaib Alawi itu sejak lama. Ya, terstruktur secara masif dan sistematis. Tapi sekarang ya ibarat Yahudi bersembunyi di balik pohon selain Gorkot akan ketahuan semua oleh kita. Bersembunyi di balik Nahdlatul Ulama, bersembunyi di balik Muhammadiyah, bersembunyi di balik PKI, semua akan terbuka. Ya, karena yang namanya bangkai sedalam-dalamnya ditanam pasti baunya Tercium. akan tercium juga. Nah, intinya begitu. Jadi ini ibarat KTP ya. Kalau kita masih mempertahankan KTP lama ya nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Sekarang itu harus ada NIK gitu. Harus ada NIK dan harus ada KTP apa itu? KTP online itu yang Sekarang aplikasi itu. langsung tersambung ya, ke dinas kependudukan ya, semuanya perbankan, bahkan data-data masyarakat Indonesia yang disetorkan Pak Prabowo ke Donald Trump dan lain sebagainya itu nanti nyambung semua itu, koneksi jaringan internasional. Karena memang Kiai Haji Muammar ZA itu di masa-masa beliau, saya yakin dan seyakin-yakinnya kitab-kitab nasab yang seperti yang panjenengan miliki semua juga yang sudah banyak beredar itu nggak ada peredarannya. Jangankan di Indonesia yang sudah memang nyata-nyata jadi target untuk dibelokkan, pada intinya yang tujuannya untuk dikuasai oleh mereka. Saya tuh tahun berapa itu dulu pernah cerita saya kepada family saya yang ada di Riyadh itu, kakak saya pernah ada di Riyadh, saya mintai tolong itu nggak menemukan yang kitab itu. Dan pada akhirnya semua kitab-kitab yang ada hubungannya dengan nasab dan sejarah yang termasuk mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-10 itu Hijriyah yang kuno-kuno, ternyata semuanya itu ada di Turki. Tapi alhamdulillah barokah polemik nasab ini kita bisa beli di Tokopedia, bisa beli di Shopee, ya, bisa beli di mana-mana. Kalau masalah Tokopedia, Shopee itu kan lihat bangsa pasar. Nah, jadi sekiranya barang itu laku dijual, ya itu sudah gak peduli barang apa itu kan gitu ya. Zaman Belanda dulu nggak ada kitab As-Suluk masuk Indonesia, kitab Tobaqatul Khawas masuk ke Indonesia. Kertas itu langka. Gak mudah kita bisa mengakses kitab Umdatut Thalib, kitab Al-Mikbas dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya, saya sebetulnya tentang Kiai Haji Muammar ZA ini memang adalah idola Qori, menjadi rujukan Qori setelahnya memang. Ketika kita berbicara tentang kekhasan suara beliau, saya ingat dawuh Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu adalah yang paling fasih di dalam melafalkan huruf dot. Lah dalam artian tentunya sedikit banyak mungkin ada sih husnudzon saya kayak beliau yang begitu fasih melafalkan Al-Quran dengan seenak mungkin itu. Bisa jadi beliaunya itu masih ada gen dari Rasulullah, DNA gitu masih loh. ada ke situ. Masih ada gen dari Rasulullah. Nggih. Memang kita yang berumur 50 tahun ya mengakui kehebatan suara beliaunya, Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin. Pada waktu itu sering kadang duet dengan Nanang Kosim ya. Ada lagi Dr. Andes Humaidi. Nah, Dr. Humaidi. Terus yang perempuan itu Maria Ulfa. Maria Ulfa yang perempuan. Pada waktu saya itu. dulu tuh menekuni seni baca Al-Quran itu hampir 10 tahun ya. Iya. Tapi nggak laku.
Oleh sebab itu saya itu penasaran kapan-kapan saya ingin menantang Said Jul ini. Nggih. Lah Haji Muammar ZA ini legenda dulu. Tapi kalau sekarang ya Said Jul kan lebih muda gitu, lebih ya energik beliaunya gitu. Tapi nanti bisa dipertemukan ya. Ada masa-masanya tersendiri. Iya, ada generasinya. Tapi beliau termasuk luar biasa. Oke. Tapi yang menjadi heran saya, yang rata-rata yang jadi juara KORI itu kok nggak pernah dari klan Balawi ya? Habib nggak ada ya, misalkan juara KORI internasional Al Habib Muhammad Assegaf nggak ada ya? Nggak ada. Internasional nggak ada. Sejak dulu, jangankan nasional, jangankan internasional, yang nasional pun nggak ada. Nah ini menunjukkan bahwasannya berdasarkan genetika sudah jelas, kan gitu. Jadi suruh ngusapkan makhrajnya dot aja kemungkinan nggak bisa. Ana afsahu bidot mana toko bidot bita animin Quraisyin. Rasulullah bersabda yang artinya ya, terjemahan bebasnya seperti itu. Saya adalah orang yang lebih fasih mengucapkan makhrajnya huruf dot, bukan dha ya, bukan zal ya, bukan sa, beda dot ya. Dot dot itu ya nggak fasih lah. Orang-orang Hadrami wadduha kemungkinan nggak bisa. Tapi Kiai Haji Muammar sangat fasih karena beliau sudah menekuni dunia tilawatil Quran ya, baik musabaqah ataupun tilawah lainnya itu sudah menguasai qiraah sab'ah namanya. Ketika beliau qori itu bukan wadduha yang dibaca, wadduhe. Itu kan memang ada di imalah, dan yang boleh memakai dengan bacaan imalah itu bagi orang-orang yang sudah pernah mengaji tentang imalah. Kalau tidak salah di Alfiyah itu juga ada. Jadi wadduhi wal-laili idza saja. Ya. Bagi orang yang ngerti sesat Muammar itu enggak ya memang begitu. Lah inilah kelebihan beliau. Masalah suara ya, masalah penguasaan qiraahnya luar biasa. Oleh sebab itu nggih Kiai Haji Muammar ZA, tolong dengarkan kita bahwa jenengan jangan sampai ternoda ya dengan gara-gara diminta oleh kawan-kawan dari Habaib Alawi untuk menendangkan qasidah Ya Sayyidi. Tapi di situ ada wasilah-wasilah ke Habaib Alawi. Ya intinya beliau itu di zaman dulu itu berdasarkan faktor ketidaktahuan. Jadi untuk saat ini karena sekarang sudah di zaman era keterbukaan, ya tinggal membuat klarifikasi gitu aja. Kalau menurut saya gitu. Hampir sama seperti KTP itu tadi. Saya analogikan Pak ya ini. Jadi dulu kalau kita sekarang menggunakan komputer yang aplikasinya DOS, Windows nggak laku lagi sekarang. Nggak laku. Sekarang itu sudah Linux atau mungkin Windows tapi Windows 7. Dulu itu sebelum Windows itu DOS dulu. DOS itu lalu Windows. Windows itu ada Windows 90, 95, 98, XP, 2000 milenial, ya milenium. Macam-macam Windows itu. Lah, kalau sekarang kita masih mempertahankan Windows 95 ya enggak laku. Pasti salah. Ketinggalan kereta. Luang kita sekarang pakai HP enggak Android aja sudah ketinggalan kereta. Mau buka internet, mau buka YouTube ngaji bersama seperti kita ya enggak akan bisa. Memorinya enggak mencukupi. Kan gitu. Lah inilah yang dulu itu mungkin benar karena ketidaktahuan ya, sekarang itu bisa salah setelah mengetahui dalil dasarnya. Oleh sebab itu kami luruskan kenapa Kiai Haji Muammar Zainal Askin kelirunya itu ya di ini ya Sayyidi ya Rasulullah. Nanti bisa panjenengan simak video 7 tahun yang lalu dari beliaunya. Bahkan rekaman itu tidak hanya 90 tahun 90-an tidak, tapi sebelumnya juga pernah ada. Mungkin bisa disetelkan suaranya saja. Tetap melanggar hak cipta. Nanti di-setel sendiri aja para pemirsa semua. Kalau saya ini coba saya tak praktekkan qasidahnya yang katanya karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi sebenarnya nggak benar itu. Nggak benar, itu hanya ngaku-ngaku saja. Pak Masraf Assalamualaikum.
Pak Dancing Enmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya nggih. Pak Dancing Enmun itu kalau pas menyimak lemengnya Gus Haji Jazuli itu Habib. Semuanya dipanggil Habib. Perang genah. Ya iyalah wong kamu Habibnya. Nggih. Pak Abdul Jalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Pak Probolinggo hadir nyimak semoga berkah. Amin. Matur suwun. Alaida Zaina Bahar. Sakarmu jangan menghasut kamu. Nggih. Nggih. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah. Bakat terpendam. Sebenarnya suara saya itu ya perak mendekati emas lah, tapi ini masih besi logam ya, belum diasah. Jangan-jangan perak sembuhan. Innal musiina qad ja'uk lidzambi yastaghfirunallah. Ini refnya itu tinggi. Kiai Haji Muammar Zeta itu ini yang mulai agak menyimpang itu ini Pak ya. Nadil muhajir Sofiyallah sampai ke selesai. Baliyat Wadur Sampai selesai. Ini nanti sambat-sambat minta bantuan kepada wali-wali kutub di antara tokoh-tokoh Ba'alawi. Oleh sebab itu, ayo berhenti sampai di sini saja. Jangan diteruskan ini. Karena apa sebenarnya kalau kita mencintai Rasulullah itu sering menyebutnya namanya dengan membaca sholawat memintakan rahmat untuknya. Bukan terus kita mengaku cinta tapi tidak melakukan apa yang menjadi ajaran dan perintahnya. Ya cinta dusta itu. Oleh sebab itu, ya Sayyidi ya Rasulullah itu bukan sholawat. Itu menyebut nama menjadi wasilah, wahai tuanku, wahai utusan Allah, wahai orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersalah memiliki banyak dosa itu telah datang kepada engkau membawa dosanya, tapi untuk menyampaikan, beristighfar, bertaubat kepada Allah di hadapan panjenengan. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini kan namanya syair ya. Ya qasidah, syair, naghm, nasyid itu kan ya bahasanya tidak seperti bahasa nasar. Jadi intinya tidak sampai melenceng ya dari standar syariah itu, ajaran Islam. Nah, ya sayyidar rusli hadina hayya bighara ilaina al-an ya himmata sadatil aqtab ma'adina sidqi wa sirri. Ini masih agak normal artinya. Wahai pemimpin para wali kutub, engkaulah sumber dari kebenaran dan rahasia-rahasia yang ada. Mulai dari bait setelah itu, nadil muhajir Sofiyallah. Ini dibaca Sofiyullah oleh apa? Kiai Haji Muammar Zeta. Sebenarnya itu Sofiyallah, jadi maf'ul, jadi objek. Karena nadil muhajiro Sofiyallah ini menjadi objek. Dzaka ibnu Isa badat. Terus summal muqaddam, ini Faqih al-Muqaddam. Jadi kalau dulu nggak ngerti ya nggak apa-apa, nggak ngerti nggak ada hukumnya. Sekarang sudah mengetahui, jangan lagi disebarkan kepada umat Islam Indonesia. Karena ini mengandung wasilah yang nanti sama digiring kita supaya berwasilah menyebut nama, ya Umar Muhdor, tolong aku Umar Muhdor. Lah, ini mau istighosah, mau wasilah, tapi tidak sesuai dengan syariah. Ini dibela mati-matian oleh Dek Hanif Al-Atosi karena memang itu leluhurnya. Ya, menurut Kiai Abbas, Ketua Umum PWILS yang disampaikan ke saya waktu di Malang tuh, justru yang nadom-nadom kayak begini, tawasulan kepada
Kelan Ba'alawi, termasuk Fakih Muqaddam dan lain-lain. Ini yang akan selalu membuat pikiran kita selalu dalam kekuasaan klan mereka, selalu tetap dalam kekuasaan terdoktrin terus. Terdoktrin, terhipnotis. Semacam terhipnotis. Maka dari itu dawuhnya Yai Abbas ke saya pada waktu itu, agar pikiran kita jadi normal, agar pikiran kita jadi netral, agar pikiran kita menjadi logis kembali, waras, sehat kembali, bertawasul, bermunajat kepada klan-klan Ba'alawi ini. Siap. Karena kalau menurut Kiai Imad, yang namanya Fakih Muqaddam itu makhluk fiktif, dan juga versi Dr. Sugeng Sugiarto melalui DNA itu termasuk fiktif juga, bukan makhluk biologis. Lah, lalu kalau bukan makhluk biologis apa? Misterius ini. Yaitu kemisteriusannya itu ya kadang orang itu tidak paham. Apalagi di Khol Sultanul Aulia Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam. Nah ini. Nah, jadi ini pesan dari Pak Yai Haji Zabidi, dawuh dari hanya menyampaikan dawuh dari Kiai Imad, Kiai Abbas. Semua sebenarnya sama ya. Dalam arti untuk membersihkan pengaruh sihir, kalau menurut saya sihir, tapi sihir yang sihir setengah positif ya. Tapi ini digiring untuk ditundukkan ya sejak dulu sampai sekarang. Ibarat Yahudi musuh umat Islam, perang akhir zaman, bersembunyi dimanapun akan ketahuan. Nah ini termasuk ketahuan kita semua itu loh. Oleh sebab itu kami bongkar Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin untuk menyadari, tolong diklarifikasi atau mungkin bisa dihapus saja. Karena ini nanti juga akan ada ya hampir sama seperti ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan saya bodoh ini. Saya juga ahli Thorikoh An-Nahdiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, termasuk tentang qasidah ibadallah rijalallah itu harus diilmoni dulu baru boleh. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahza bifadlillah sa'alnakum walizzulfa rajaunakum. Apakah itu karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bukan. Tapi memang ditulis di Lujalid Dani, di manakib, di akhir manakibnya itu. Hampir sama seperti ya Sayyidi ya Rasulullah ini, bukan karya dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Khaddad, bukan. Nggak ada ya di kitab ini ya. Ini karya dari Imam Ali Zainal Abidin, wakila putranya Imam Husain. Tapi redaksinya bisa berubah-ubah, tergantung kepentingannya. Termasuk yang gini tadi. Ya ahlal hasbi, termasuk dan yang mempunyai nasab dan keturunan yang mulia. Keturunan mulia mana? Wong palsu, nasab palsu. 650 tahun nggak ada. Di framing halus. Lah ini hampir sama seperti ya itulah lagu termasuk Tohal Yamani, Salatullahi ala Tohal Yamani, terus bi Rasulillahi wal Badawi bi warijalim min Bani Alawi. Terus ada lagi ya tarim bijahi Ba'alawi. Hati semua itu Tuhannya Ba'alawi. Heran aku. Pinternya mereka memasuki relung-relung hati dan memori umat Islam sedunia, termasuk khususnya Indonesia ini. Sampai tidak ada kiai yang bangkit ya, itu gimana ya ini? Iya, ya karena memang itu semua adalah doktrin. Sedangkan dari kita-kita kalangan masyarakat Indonesia di masa-masa sebelum kita agak ogah untuk meneliti, menelusuri dan lain-lain. Nah, jadi untuk saat ini monggo khususnya bagi yang kalangan para alim yang bisa baca kitab atau apa,
tingkatkan keilmuan kita, karena walau bagaimanapun mencari ilmu itu dari lahir sampai liang lahat tetap kita diwajibkan kan gitu, diwajibkan untuk mencari ilmu. Dan saya tadi menimpali tentang masalah ibadallah dan lain-lain itu karena memang sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah kita menyembah dan minta pertolongan, ya termasuk berdoa. Maka dari itu di dalam kitab Lujaini Dani, Syekh Abdul Qadir itu kan ada dawuh dari Syekh Abdul Qadir itu, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Dalam artian apa? Ketika kalian mau minta kepada Allah. Nah, jelas kan? Di sini dijelaskan, Syekh Abdul Qadir itu sudah menjelaskan, idza sa'altumullaha, ketika kamu minta kepada Allah, kalian semua meminta kepada Allah, berwasilahlah kepada Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia. Bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir, hanya berwasilah kan begitu. Maka dari itu di kalangan Nusantara banyak yang mentradisikan mengamalkan manakib, dan yang lebih ringkas lagi ada Abdul Qadiran atau Jilanian yang isinya istighosah dan waqiah serta apalagi itu yang lebih pendek. Pada intinya yaitu idza sa'altumullaha fas'aluhu bi, hanya berwasilah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Ya sama ketika kita ke makam para wali itu, ketika kita berada di makam wali, makam wali ketika ziarah, minta ke makom, ke wali yang dimakamkan di situ, ya kita menjadi kufur toh. Nah, jadi mintanya tetap ke Allah, hanya berwasilah. Juga ketika kita misalkan ketemu dengan wali majdub atau apa, ya bukan minta ke wali majdubnya itu, mestinya kita itu harus punya pikiran atau kerentek gimana, ya Allah bijahi ini lagi baru apa yang kita minta itu disampaikan, intinya begitu. Nggih, terima kasih matur suwun, matur sekelanggung, syukron katsir atas penjelasan dari Kiai Haji Raden Zabidi. Memang saya tidak melarang ya, sa'alnakum, seperti yang penting diilmuni itu. Ya. Kita telusuri secara ilmiah. Kenapa ibadullah rijallah itu siapa? Itu adalah wali-wali Allah, kemungkinan yang masih hidup dan yang sudah wafat. Kalau kita kembali kepada teori ilmiah yang bisa dianulir ke arah karomah lah ya, bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam barzah itu kadang-kadang ketika kesadaran spiritualnya sudah mencapai titik pencerah, itu akan dibangkitkan kembali, terlahir di bumi ini untuk menolong sesamanya, untuk membenahi apa yang kurang, apa yang salah di dunia 3 dimensi manusia. Ya, bahasanya Mujadid atau ya Imam Mahdi, ya Ratu Adil dan lain sebagainya itu. Nah, ini bagian daripada itu. Tetapi kadang-kadang kita memahami dari qasidah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlai dengan sudut pandang yang klinik dan klasik. Oleh sebab itu harus diilmoni dulu itu. Jadi harus diilmoni. Kalau nggak diilmoni, akhirnya nanti kalau diterjemah benar ya bagi orang yang awam, ahli syariah bukan tarekah, pasti akan kok ini aneh kan gitu kayak gitu. Nah, ini seperti yang idza sa'altumullah fas'alu bitu wasilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah itu perantara, sarana prasarana. Intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Jadi jika khawatir ibarat jalannya tuh licin ya, takut kepleset ya nggak usah. Tapi kalau bisa ada pembimbing mursyid tarekah yang benar-benar makrifah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau untuk masalah ya Sayyidi ya Rasulullah ini karena memang berbeda redaksinya, ada tambahan-tambahan sesuai dengan kepentingan klan tertentu di Indonesia khususnya. Kepentingan untuk memframing itu. Dan juga ada unsur mistiknya. Nggih, kelihatannya memang bagus Pak Yai Raden Haji Zabidi. Sampai-sampai Abah Guru Zaini, guru sekumpul ya, itu seneng. Bi Rasulil itu kalau dipakai terbangan itu enak ini.
Ya. Bi Rasulillahi wal Badawi. Kalau Imam Ahmad Al-Badawi ora apa-apa. Warijalim min Bani Alawi. Salakula. Ini mulai. Seperti di kitab salah satu guru saya itu kan ada yang menyebutkan Alawiyin. Alawiyin. Di situ saya pernah bertanya kepada kiai yang memang disuruh untuk menulis kitab dan juga menasihati kitab tersebut. Ini Alawiyin ini apa maksudnya? Yang dimaksud oleh musannif kitab ini apa? Ternyata dijelaskan oleh beliau, maksudnya Alawiyin ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali. Bukan Alawiyin bukan Alawiyin Alwi bin Ubaidillah. Maka dari itu hal ini pernah dipertegas oleh Kiai Imad. Kita jangan sampai salah ucap antara Ba'alwi sama Alawiyin. Itu berbeda. Ba'alawi, antara Ba'alawi sama Ba'alwi itu beda. Jadi yang memang betul-betul keturunan dari Alwi bin Ubaidillah ya yang Ba'alwi. Sampai dijelaskan gitu sama Kiai Imad. Namun dikarenakan memang pelesetan-pelesetan kayak gini ini adalah ciri khas mereka dalam membelokkan. Tapi ngeles ya, biasanya itu ngeles ya. Wong sekelas Nakobatul Ashraf Turki Hashimiyun ya. Suriah Hashimiyun aja nganu kok nggak bisa membedakan Robito Alawiyah kok. Iya. Robito Alawiyah apa Robito Alawiyah berarti Alawiyin, Alawiyah. Berarti keturunan Sayyidina Ali. Ya, makanya sempat terjadi kerjasama dengan Nakobat Turki. Nah, karena namanya Robito Alawiyah dikira ikatan keturunan Ali. Bani Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikira itu. Sehingga mau ada terjadi kerjasama kalau tidak salah selama 8 bulan. Batalkan. Habis itu baru keluar surat pembatalan gitu. Ternyata ketipu juga. Ketipu juga. Ya sekelas internasional aja bisa ketipu, apalagi Kiai Haji Muammar Zaid. Ya bisa ketipu juga. Oleh sebab itu ini konspirasi kerjasama yang apik ya, mengandung unsur klinik ya, semua akan dikuasai. Jadi nanti kalau ada lagi misalkan qasidah atau syair-syair baru ya, nanti ayo bayar sopo misalkan, ayo Khadijah misalkan, atau VV Zulfikar misalkan, atau misalkan Umi Laila atau bayar Kiai Haji Raden Zabidi, ayo tolong ini syair dari karangan kita Ba'alawi tolong dipopulerkan. Itu kan sama aja dengan kita di kalangan saat ini untuk memperkenalkan produk endorse kepada artis atau gitu orang-orang terkenal. Dan itu memang berbayar kalau untuk sekarang. Nggih. Pak Kaze yo. Di YouTube biasa itu ya Rasulullah dinarasikan ditulis oleh Sultan Hamid Turki lah. Itu macam-macam Pak Kaze yo. Ya macam-macam itu tadi lah. Nggak jelas itu loh. Nggak ada standar jelas apakah benar-benar karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu kebanyakan tertulis di internet itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad padahal tanpa referensi yang akurat. Nah ini kan tidak boleh nih Pak Kazeyo. Pak Jula Ansah, bagaimana dengan kasidah burdah Yai? Kalau burdah itu kan ya kalimah-kalimah dari seorang sufiyah ya. Itu Al-Busiri itu nggak begitu bermasalah kalau saya lihat dari redaksi dan isinya, itu nggak begitu bermasalah karena memang itu saking cintanya terhadap Rasulullah itu sampai sebegitunya bahasanya, itu bahasa orang-orang makhabbah itu. Jadi sampai gulung gemak sampai mencintai Rasulullah seperti itu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada, itu kan sholawat minta kepada Allah rahmat untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Ala habibika khairil khalqil kullimi huwal habibul. Itu enggak masalah. Redaksinya lumrah itu. Wajar nggih, Pak. Pak Juluk nggih. Yang enggak wajar itu yang ini lah. Termasuk Jemtu Duror itu enggak wajar ya. Nanti kita bahas lagi. Bapak Agus Kertosono hadir nggih, monggo. Kertosono itu ikut nganjuk perbatasan karena memang banyak pohon sononya. Di sana dulu akhirnya menjadi Kertosono.
atau Mbah Kertosono. Fakih Muhammad Indramayunya, monggo. Anies lovers garis keras, jangan lupa 2029 pilih Pak Anies Baswedan ya guys. Pak Anies itu amanah, jujur, adil, bersih, baik hati, disiplin, bertanggung jawab, suci, cerdas, berbicara. Kok malah kampanye? Bayar wani piro ya saya. Saya serahkan kepada para pemirsa semua. Kalau bisa, kalau menurut saya, mulai dari tokoh sinetron, pemain film, artis, aktor, ya, politikus, semuanya orang Indonesia sendiri saja. Cintailah produk Indonesia. Kama qala Salim Markus, pemilik Maspion Group, cintailah produk Indonesia. Jangan terlalu bangga produk-produk dalam negeri. Nah, ini itu. saya ada cerita yang waktu saya haji itu ada di salah satu grup Muhibbin itu yang ketika mau wukuf berdoa agar wukufnya itu diberikan kelancaran, tapi minta barokah kepada para habaib gitu. Saya komen di grup, cintailah produk dalam negeri. Langsung geger. Padahal saya itu sebetulnya karena kami pada waktu itu ada di Ma'la, dekat Jannatul Ma'la itu, yang mana di situ ada Yai Nawawi, ada siapa? Yai Maimun, ada Said Muhammad Al-Maliki, terus dan lain-lain yang dari ulama-ulama Nusantara di sana kan banyak. Nah, maksud saya itu kita bertawassul lah kepada yang ada di sekitaran situ, gak usah jauh-jauh ke Yaman. Ngapain? Lah, terus pada waktu itu saya bersama dengan salah satu pengurus Sulaimaniyah Indonesia. Sulaimaniyah itu kan pusatnya di Turki. Yang memberikan pondok gratis walaupun di luar negeri. Ini bukan promo ya, hanya hanya menyampaikan saja. Lah itu waktu itu saya tanya ke beliaunya ini, maaf Kiai, anak saya ini ingin mondok ke luar negeri, tapi sebelumnya saya mau tahu. Saya juga menyampaikan kepada anak saya, kalau yang dituju itu secara keilmuan, gak kurangan di Indonesia gitu kan. Tapi kalau untuk mencari titel, sehingga nantinya ketika lulus, kalau lulusan luar negeri di Indonesia ini banyak yang nampung, banyak yang mau memakai jasanya, gak masalah gitu loh. Tapi kalau kamu memang betul-betul ingin mencari ilmu, cukup di Indonesia. Habis itu saya tanya ke kiai tersebut, Kiai, kualitas ulama Nusantara sama ulama di Turki, Jazirah Arab dan lain-lain itu bagaimana? Ternyata jawaban beliau, kalau ilmu Nusantara gak mungkin kalah gitu. Makanya Gus Dur ketika kuliah di mana itu? Di Mesir ya. Awal mulanya, habis itu pindah ke Irak kan. Nah, karena dari segi keilmuan kok wis tahu koyo andi nang Indonesia gitu bahasa Gus Dur. Podo ae lah. Terus setelah itu jadi saya itu sangat membagongkan bagi saya jika dari kalangan pribumi rata-rata memondokkan anaknya itu ke luar negeri. Hal ini tentunya bisa berakibat positif atau negatif. Sebab ketika anaknya dimondokkan ke Tarim, misalkan ke Yaman, kebanyakan mereka ini akan membawa tradisi-tradisi di Yaman. Salah satunya yang paling kentara adalah cara berpakaian. Tentunya akan begitu. Maka dari itu saya jadi ingat, kalau dari segi keilmuan Nusantara sudah tidak diragukan lagi. Lah kenapa kok Nusantara itu secara keilmuan itu tidak diragukan? Dikarenakan pada masa-masa sebelum Wali Songo, Nusantara ini sebetulnya sudah ada kerajaan yang memang sudah beradab sebelum era peradaban dari Jazirah Arab kan begitu. Buktinya ada kerajaan ini itu, kalau di Palembang itu ada Sriwijaya yang era hampir bersamaan dengan era Rasulullah kan, Nabi. Lah dari situ orang Nusantara
itu ketika ingin anaknya lebih mendalami ilmu ilmu ajaran Islam, mendalami ilmu Islam, itu bukan anaknya yang dimondokkan ke sana, tapi alim ulamanya yang di sana yang diundang. Maka dari situ dengan tujuan apa? Sehingga secara tradisi, secara adat, secara kultur kita itu selalu terjaga. Namun ketambahan ajaran Islam kan gitu. Sehingga saya jadi ingat dengan dawuh guru saya, kita jangan sampai diwarnai, tapi kitalah yang harus mewarnai. Lah gitu. Dan itu kan cocok. Maka dari itu ulama-ulama, para syekh yang dipanggil untuk mengajarkan ilmunya di orang-orang Nusantara ini, sehingga beliau ini yang menurunkan sampai akhirnya kepada para wali songo. Intinya salah satu kilas sejarahnya begitu. Selain daripada beliau-beliau itu adalah keturunan sultan atau yang lain, sehingga di Indonesia, di Nusantara menjadi raja. Lah sebab apa? Gak mungkin kalau yang jadi raja itu adalah anaknya kucing. Tentunya macan adalah anaknya macan, kan begitu. Intinya begitu. Oke, terima kasih nasihat yang sangat berharga dari Raden Kiai Haji Zabidi tentang lebih mencintai produk-produk ya anak negeri sendiri. Jangan terlalu banggain artis wajah Indo. Lebih enggak usah, ya justru ada wajah asli Indonesia Nusantara dari seluruh suku yang ada, itu yang kita harus bangga itu. Jangan malah bangga dengan produk-produk luar Indonesia. Nggak penting itu, nggak penting. Inilah karena kita sengaja dibuat direkayasa ya, di doktrin dogma supaya tidak percaya dengan diri kita sendiri itu, dengan budaya kita sendiri. Padahal hubul waton minal iman. Kenapa kita mencintai Tarim? Cintailah Surabaya, cintailah Tangerang, Cipondo sana, cintailah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Papua dan sebagainya. Padahal sebetulnya kita ini termasuk negara yang menurut saya itu sangat bagus. Kenapa? Bermacam-macam suku, agama, dan ras juga bahasa menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Coba di luar, dari luar, suatu contoh kayak mana itu Uni Soviet dulu itu, sekarang pecah jadi berapa negara? Terus mana lagi pecah jadi berapa negara? Yugoslavia sekarang pecah jadi berapa negara itu? Arab itu juga begitu. Arab juga begitu. Perang, tukaran, gontok-gontokan, perang saudara. Ya. Jadi sebetulnya Indonesia ini hebat. Maka cintailah produk dalam negeri juga negara kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lah ini istimewa sebetulnya. Mau seorang orang jadi presiden Indonesia, wong wajah asli Indonesia Raya itu loh. Mau kita harus percaya dengan, walaupun misalkan di Anies Baswedan misalkan, jangan jadi presiden, jadi menteri saja sudah cukup, kan gitu. Janganlah ya, jangan mau seorang orang pinter, gitu loh. Mau seorang orang pinter, mau Indonesia Raya, mau bal-balan itu nyewa orang-orang pemain asing sana, itu ya memalukan kita lah ya, memalukan kita. Oke. Dari Pak Andrian Rahmansyah, mantra pengusir Habib yang tidak tidur selama 33 tahun. Oke, ini tadi ada Andrian Rahmansyah, ini ada. Ini Tsummal wajiha lidinillah Sakofana. Sakofana itu Abdurrahman Assegaf yang tidak tidur 33 tahun. Sebabnya apa? Kalau miring kanan melihat surga, miring kiri melihat neraka. Akhirnya nggak tidur selamanya 33 tahun itu. Wow, keren. Bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Oh, saya dimarahi Arden Haji Umairama nanti. Padahal ingat ke masalah tentang tidak tidur ini. Sebetulnya tidak tidur ini adalah salah satu tirakat lelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah yang sangat efisien. Dikarenakan apa?
salah satu caranya ya dengan tidak tidur, karena kalau ingin lebih dekat kepada Allah itu melalui sifat Allah yang tidak dimiliki oleh hambanya. Di antaranya tidak tidur. Yang kedua, apalagi itu, tidak makan, tidak minum. Yang ketiga apa? Tidak menikah, tidak punya anak sehingga akhirnya. Namun sehingga pada akhirnya yang namanya Syekh Abdul Qadir, seorang Sultanul Aulia yang tentunya tingkat ketasawufannya, ke thariqahannya sangat tinggi sekali. Sebetulnya beliau itu ingin tidak menikah. Namun dikarenakan untuk mempertahankan keturunannya sehingga beliau menikah di usia 55 tahun kalau tidak salah ya. Di usia 55 tahun dan menikah langsung 4 punya anak 49, tapi yang memberikan keturunan dan hidup itu 16 apa 17 saya lupa itu. Ada kok keterangannya itu. Nggih. Memang Rasulullah itu nabi dan rasul. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu malaikat, kita akan protes kepada Allah. Iya, orang Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak mangan, nggak minum, malaikat, yo pantesan. Nah, akhirnya Allah memang mengutus Rasulullah dari kalangan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim itu. Jadi Rasulullah itu Muhammadun basyarun lakal basyari, manusia tapi luar biasa. Itu. Oleh sebab itu kita biasa sajalah. Nah, ini tentang Rasulullah. Uswah hasanah tunggal ya. Lah sekarang kita berbicara tentang kebalikannya yang dikategorikan Dajjal. Nah, Dajjal itu kan memang ditugaskan untuk katakanlah menyesatkan manusia. Nyun sewu, kalau Dajjal seperti yang dicontohkan oleh foto-foto atau apa adalah si mata satu, tentunya kalau menurut pemikiran saya loh ya, tentunya nggak mungkin bisa untuk menyesatkan manusia. Kenapa kok saya katakan nggak mungkin bisa? Melihat aja udah pada takut, udah pada lari. Jadi pada intinya, menurut penilaian saya, justru Dajjal yang yang dikatakan makhluk terlaknat itu adalah ya sama seperti kita. Jadi yang suka membelokkan, menyesatkan manusia, menyampaikan hal-hal keburukan dan lain, itulah Dajjal. Nah, Dajjal dari sudut pandang lugawi, bahwa memang sang penipu itu tidak mengetahui kebenaran, tidak takut akan dosa, tidak menyampaikan benar-benar salah-salah sesuai dengan standarnya. Lah, termasuk diantaranya ya qoribun min salasin itu. Ya termasuk ya kadang-kadang kiai-kiai kita juga, mohon maaf nih. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa. Jadi tertutup itu loh. Mata satu tertutup itu kan mata lahiriahnya itu loh, tok yang digunakan itu. Mata batiniahnya tidak diaktifkan. Jadi nggak ngerti kebenaran. Disampaikan malah tambah menghujat. Nah, termasuk diantaranya qosidah-qosidah seperti yang kami sampaikan. Pak Tudenius, kalau ditarim nggak pakai Windows yai. Ditarim belum kenal teknologi. Kluno. Pak Tudenius ini punya channel yang luar biasa beraninya, bersama dengan kadang-kadang suara istrinya. Nggih, Pak Tudenius selamat nggih. Pak Tudenius monggo nggih, ditarim tidak mengenal, nggak pakai Windows. Kemungkinan diceritain tentang drone itu paling heran semua nggih, paling nggih. Jadi kalau bisa jangan mondok ke Tarim, nggak maju. Pemikirannya, peradabannya, mohon maaf. Peradabannya ini yang ketika pulang ke Nusantara nanti akan meracuni orang-orang di Nusantara yang sudah beradab sebelum orang lain beradab, karena di negara kita di Nusantara mulai sebelum Rasulullah diutus itu sudah ada kerajaan-kerajaan yang sudah modern, kan gitu. Nggih, tadi Pak Tudenius dijawab oleh Pak Andriansyah. Tudenius, di Tarim masih pakai tiang Masjid Asgaf.
Jadi kalau misalkan mau minta supaya hamil ya ngomong di tiang itu saja. Nggak ada Windows, nggak ada Linux. Nggih, tadi Pak Indriansah ada Windows 11 itu. Nggih. Kita selang-seling dengan tulisan panjenengan dari siang tadi yang sudah mengirim ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Zenzeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang suka nasyid sambil merenungi maknanya tidak akan sembarangan melakukannya. Nggih, Bu Zenzeta. Misal lagu Bi Rasulillahi, sholawat Yamannya, Sholatullahi ala tohel Yamani dan sejenisnya sudah saya blokir jauh sebelum adanya. Ini namanya Bu Zenzeta ini matanya dua, bukan mata satu. Bisa menganalisa lalu menyimpulkannya. Itu loh. Ini namanya fitnah Dajjal, tidak mengena kepada beliaunya. Aktif basirohnya gara-gara menghafalkan 10 ayat pertama atau terakhirnya surat Al-Kahfi. Nggih, Bu Zenzeta, memang begitu. Jenengan sudah mendapatkan anugerah ya, bisa membedakan ya mana yang benar dan mana yang salah. Jadi nggak langsung serta-merta diterima mentah. Nggih, diblokir aja lah. Masih banyak kok salawat-salawat yang lain itu, banyak sekali salawat-salawat yang normal itu. Nggih, qasidah-qasidah yang normal itu. Nggih. Mas Anom, Kiai, jadi gak sabar Bib Hasan Ba'akil bisa ngasih duit 1 miliar plus alpatnya. Sudah jelas makam palsu Pak Alawi di sekitaran makam Sunan Bonang Tuban masih kurang bukti apalagi, jangan-jangan kedabrus. Gimana menurut jenengan? Jenengan kalau mau duit 60 miliar, ayo 1M. Di satu makam 1M, berarti 60 makam palsu. 60 miliar berarti. Allah itu saking apa ya, untuk menjaga hegemoni keunggulan mereka sebetulnya kalau menurut saya. Nanti ketika ditandangi tenan, kata orang Jawa, ngeles. ketika ditandangi tenan ngelese opo? Ya paling ngelese yang bukan saya. Sing gawe betul aku kok. Tapi anak buahe dikongkon DI. Ya pek buahe. Ayo, itu namanya gitu. Lah itu namanya nggak aktif. Nggak sportif. Sportif itu maunya supaya ada perhatian ke mereka atau dianya itu. Jadi saya tadi dapat telepon dari Jenderal Pusat, ya, teman dari Pak Jenderal Dudung, bahwa ternyata Pak Jenderal Dudung sekarang sudah tidak berkawan dekat dengan Dik Husein Ba'akil. Enggak. Baru tadi jam pas saya di kantor itu ditelepon langsung. Salah Yai, sekarang Jenderal Dudung sudah menjauh. Ya alhamdulillah. 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 Nggih, terima kasih. Nggih, Mas Anom, nggih, 1 miliar. Sudah ditandangi kok sama kawan-kawan kita. Sudah sama Leut Malang itu, bahkan sampai yang awal-awal itu kan yang nandangi. Tapi ternyata ini ngechat ke saya, apa itu tadi bahasanya itu. Pokoknya jelek lah itu. Iya, kayak bisa kayak gitu ya. Saya itu kadang-kadang ya heran ya. Salah gak gelem ngakoni salah. Gak rumangsa salah. Wis jelas itu merubah. Pak Kiai Ismail itu leluhurnya itu ada di sana. Sudah sepuh beliaunya. Sering ketemu saya ngomong-ngomong, gak ada ya lo kok saya. Enggak, saya itu ziarah makam Sunan Bonang itu lebih dari 9 kali kok. Mau ditipu kayak apa? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu bukti-bukti foto lama ada kok ya. Ada. Memang bukan itu. Bukan. Jadi nah ya itu tadi kembali ke bahasanya Husein Ba'akil. Yang membuat makam itu bukan saya, yang naruh makam itu bukan saya, tapi Ketua siapa? Yayasannya siapa? Nah, itu yang mana? disuruh. Kemarin itu pas kalau Sunan Bonang Tuban itu nggak ada Pak Alawinya itu mau sedikit mengamankan dirinya saja. Nanti lama-lama kalau kita terlena dia akan bangkit lagi. Pak Nur Hadi, Pati Jateng berkolak. Pati. Oh, ada berita Pati itu ada demo, bupatinya nantang rakyatnya mau demo 50.000 orang, silahkan kalau mau. Jangan gitu ya Mas Sudewo. Masalah apa itu ya? Masalah pajak bumi dan bangunan Pati naik 250%. Oh. Mulai tahun 2009 undang-undang ya PBB P2 ya perkotaan pedesaan itu memang hak penuh kabupaten kota setempat untuk menentukan nominalnya itu ada berapa, kecuali yang berhubungan dengan perkebunan, perhutanan atau mungkin perumahan vertikal, hotel dan lain sebagainya itu pusat yang menentukan. Nah ini kemungkinan alasannya Pak Bupati atau Mas Bupati Sudewo ini ingin memajukan Pati ya, tapi malah nekek rakyatnya 250% naiknya
Lah maunya ingin mengangkat ya ekonomi Kabupaten Pati. Maunya seperti itu kemungkinan. Tapi rakyatnya belum siap. Belum siap. Ya jangan segitu banyak lah Mas Sudewo. Jangan begitu. Oke. Tanda-tanda negara itu makmur sejahtera itu adalah pendapatan ya negara, kalau kabupaten ya PAD-nya ya, kalau negara APBN-nya itu bukan berasal dari pajak rakyatnya. Kalau bisa kita belajar kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Tanda-tanda bangkrutnya sebuah negara itu apa? Selalu ngutek-ngutek rakyatnya supaya ditekek pajaknya. Setiap tanah dipijak, disitulah dipajak. Nah ini berarti negara bangkrut. Pajak itu insentif terbesarnya Pemda atau bupati, wakil bupati, camat, sampai lurah, sampai pemungut pajak pertamanya dari rakyat. Oke, tapi jangan sampai terlalu berat, memberatkan kemampuan rakyat, gitu loh. Hasil ya dari selain pajak bumi dan bangunan kan ya kan setiap tahun sih. Kalau bisa itu malah justru bebas pajak Pak Indonesia ini. Ya sebetulnya kalau berbicara tentang Indonesia itu kurang apa sebetulnya. Kata orang-orang di daerah Jazirah Arab di Afrika, Indonesia ini sebetulnya dianggap sorga. Kan jelas apa yang air mengalir, yang airnya mengalir gini-gini, tentang ceritanya sorga. Semuanya itu ada di Indonesia. Tentunya dengan iklimnya yang termasuk iklim tropis gini ini sangat cocok untuk segala macam tumbuhan. Maka dari itu tentunya gak mungkin kalau memang betul-betul hasil kelola, hasil dari bumi Nusantara ini semuanya dikelola secara demokratis dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari bumi oleh pribumi untuk bumi lagi, insya Allah gak akan kurangan. Dan bisa jadi kayak di mana itu di Swiss itu kan masyarakatnya setiap masyarakat, setiap warga dapat jatah sekian, tunjangan tiap bulan sekian gitu. Jadi tidak usah bekerja. Nah kalau dikelola betul-betul insya Allah aman. Nah yang masalahnya seperti yang kasus kemarin yang baru viral ini, siapa itu Khalid siapa itu? Reza Khalid itu. Reza Khalid berapa triliun itu? Itu uang siapa kalau bukan uang kalau bukan uang rakyat? Kebocoran ini loh yang menyebabkan keberkahan di Indonesia belum diturunkan. Ini sangat kita sayangkan. Pati rencana kan tanggal 13 bulan ini mau besar-besaran itu. Mulai mengumpulkan minuman di depan pintu masuk kantor Kabupaten Pati, lalu diangkuti, dibawa Satpol PP, diamankan, terus diprotes, gegeran Pati itu. Pati itu sebenarnya tanah dulunya itu perdikan antara Juru Mertani dapat tanah Kedu, ya Magelang, Purworejo, Banjarnegara dan sekitarnya, terus untuk Ki Ageng Pemanahan dapat Alas Mentau, Yogyakarta dan sekitarnya, terus Ki Panjawi dapat tanah Pati. Ada pengikutnya 5.000 cacah pada waktu itu. Lah, bagaimana kok bisa Pati nggak bisa maju lah ya? Paling enggak ya jangan nantang rakyatnya. Rakyat TDW silahkan demo saya 50, ya malah tambah dadi malah gitu. Janganlah pemimpin itu ngayomi. Atau Mas Sudewo bupati. Ya saya tahu memang penghasilan bupati paling besar itu dari insentif pajak memang 15%. Wakil bupatinya 10% pendapatannya, camat itu cuma 4%. Tapi saya pernah sih ke Pati 2 kali, namun yang lebih menjadi kesan bagi saya sehingga saya selalu ingat Pati itu adalah sosok mantan Rois Am PBNU Kiai Sa'al Mahfud, yang mana pada waktu itu beliau ketika muktamar Makassar kalau tidak salah, untuk bisa tetap menguasai PBNU saya oleh sebelah, beliau itu sampai menghabiskan uang pribadinya 2M pada waktu itu. Lah ini yang cerita ke saya
yang cerita ke saya ada adiknya langsung. Berarti permainan uang. Ya. Ya, karena itu ulah sebelah Balwi itu yang ingin masuk, dan terbukti sekarang seperti yang kita rasakan di setiap khususnya di PBNU, di setiap kepengurusan, jenjang kepengurusan itu mesti ada klan Balwinya. Nah, ini saya dapat pesan malam hari ini dari Ketua Rois Jatman Pusat Pak Yai. Dari langsung Kiai Ahmad Halwani Nawawi, Pak Yai Mas Kiai Maskur Musa, bahwa tanggal 10 besok itu 10 Agustus pukul 19, pukul 7 malam berarti ya, nggak usah datang ke Istiqlal untuk mengikuti pertemuan Jatma Aswajanya Habib Lutfi bin Yahya di sana. Ini umumnya dengan hormat. Salam silaturahim kami sampaikan. Semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengingat kaum tarekat memiliki peranan penting dalam berjuang mengusir penjajah bersama TNI, Polri, dan seluruh anak bangsa. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat dan anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dihimbau seluruh Idaroh Wusto Jatman, Idaroh Syu'biyah Jatman, dan para mursyidin melaksanakan zikir dan doa kemerdekaan bersama TNI dan Polri pada tanggal 10 Agustus 2025 pukul 19 WIB, ya nggak WIB lah ya, berarti se-Indonesia ya WIB, WITA, ya, dan WIT, ya, selesai di wilayah masing-masing. Tidak usah di Istiqlal, ya. Dimohon Idarah Wusto Jatman dan Idarah Syu'biyah Jatman berkoordinasi dengan pimpinan TNI dan Polri sesuai tingkatan masing-masing. Demikian surat himbauan disampaikan, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idarah Aliyah Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaru An-Nahdiyah, tertanda Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, dan Mudir Ali Kiai Haji Ali Maskur Musa SH MSI MHUN. Terus Katib Ali Kiai Haji Zainal Arifin Maksum, Sekretaris Umum Dr. Kiai Haji Ali M. Abdillah MA. Langsung saya dikirimi tadi, suruh nyampaikan semuanya. Ya, pada intinya dengan perilaku dari Habib Lutfi bin Yahya seperti yang kita ketahui, memalsu makam, membuat makam palsu dan lain-lain, itu kan merupakan adalah perilaku kebohongan. Kalau sudah berperilaku kebohongan itu jauh dari kata sebagai seorang ahli sufi atau ahli thariqat, bahkan menurut pengakuannya mursyid. Sangat jauh sekali. Maka dari itu, bagi yang masih bisa berpikiran logis matanya atau dua, berpikiran waras, matanya dua, kalau ini mungkin mata satu toh. Bukan mata satu toh, mata dua itu juga telinga dua, sehingga segala sesuatu tidak bisa tidak mengambil keputusan dari satu sisi, dari didengarkan dari dua sisi, dilihat dari dua sisi, dicium dari dua lubang hidung dan lain-lain, diucapkan dari mulut, artinya mulut yang satu penuh kejujuran apa adanya. Intinya tidak mungkinlah mendukung dari apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini, karena memang sudah jelas gitu loh. Sudah banyak jatman kabupaten ya, Usto itu sudah mengingatkan jika ada dari kalangan jatman yang datang ke Jatma, berarti batal baiatnya. Karena apa? Karena yang namanya di dalam kita bertorekot memang itu kan sudah ada baiat. Baiat itu kan janji. Janji apa? Yang janji setia kepada ajaran torekot yang telah dibaiatkan. Jika mendua, ya sudah selesai. Torekotnya, baiatnya batal kan. Semuanya gitu. Para kiai tanggal 10 di Istiqlal jangan hadir semua. Ini saya dapat pesan supaya disampaikan ke panjenengan semua. Nggih. Terima kasih matur suwun nggih Pak Nuradi.
Alam barzah X41, salam Tuan Guru, Pak Kiai Nur, admin, kenapa hanya Al-Quran? Tak selang-seling. Biar jenengan juga boleh selesai. Pak Warsita Wijaya, Assalamualaikum Raden Nur. Iya, apakah Zainab Al-Kadzab? Zainab nggih. Zaman Khalifah Mu'tadid itu Yahudi, siapa kerja digital dia di atas, apakah dia gen Yahudi juga? Masih kami telusuri lagi Pak Warsita Wijaya. Zainab Al-Kadzab. Zainab yang mana gini? Pada masa Khalifah Mu'tadid itu Yahudi nggih. Tergantung nanti kita telusuri lagi siapa jejak digital dia ke atas nggih. Perlu mutolaah lagi saya Pak Warsita Wijaya tentang Zainab ya. Dinasti Zainab nggih. Ini Zainab yang mana nggih? Nggih insyaallah Pak Warsita Wijaya nggih. Nanti kita bahas lagi. Pak Demak Siti Kasyai Iman Kampung Ngerungkat nggih Mbah Joyo, agar cepat waras dari doktrin Pak Alawi, kalau ketemu Habib lempar palanya duit 500 rupiah mukanya. Jangan dilempar, nanti pelecehan. Pak Kesmat 1, salam Tuan Guru Pak Kiai Nur, admin. Kenapa hanya Al-Quran saja ayat awalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sedang kitab lain tentang penciptaan dan lain-lain yang benar itu pengasih atau pemurah? Sebab dalam Inggris bedanya grace, mercy, dan lain-lain. Nah ini Pak X41. Di dalam kitab suci Al-Quran, umat Islam itu tidak dimulai dengan seperti kitab Kejadian gitu. Tetapi intinya hampir sama seperti awal surat Al-Baqarah. Tapi kalau Al-Fatihah ini kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang pengasih dan penyayang. Maknanya tergantung dari unsur kata yang sama sebenarnya. Cuma yang Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman ya saja. Tapi kalau yang Rahman ini lebih umum. Jadi kasih sayang Allah terhadap semua makhluknya di dunia dan sampai di akhiratnya. Tetapi kalau yang Ar-Rahim ini hanya untuk umat dan makhluknya yang beriman saja. Lebih mendalam bahasanya kalau Ar-Rahim. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran sendiri ada surat khusus, surat Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi khalaqal insan 'allamahul bayan dan seterusnya. Nggih, Pak X41. Kenapa? Ya karena memang Quran ala mushaf Utsmani yang seperti yang kita pegang selama ini ya. Kalau di dalam Bible itu kan kitab Kejadian namanya. Tapi intinya hampir sama kok. Kalau Al-Baqarah itu diteliti mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dari Ibrahimik itu hampir sama seperti kitab sejarah kuno Aramik, Sumeria atau Mesopotamia. Nanti kita bahas lagi masalah itu Pak X41. Cuma wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu ya memang di Muqaddimah surat Al-Baqarah. Hampir sama seperti dalam Bible atau Taurat yang ada. Hampir sama sebenarnya nggih. Cuma beda kalau masalah Man Rahim itu lebih ablag Ar-Rahim tapi lebih luas Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih ingat pada waktu tahun 90-an itu ngaji Qori surat Ar-Rahman. Itu guru saya berasal dari Kiai Haji Muammar ZA tapi melalui gurunya sampai ke saya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Saya pernah itu. Jadi Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin itu benar-benar asyik. Penghias orang-orang yang asyik masuk ya di hati. Bacaan Al-Quran merdunya, zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan menggunakan suaramu yang merdu seperti Nabi Dawud itu. Wassamaa, itu dulu itu saya nggak sempat tidur 10 hari itu. Ini dari lagunya Kiai Haji Muammar ZA. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Itu, nggih, seperti itu. Nggih, Pak X41 berarti alam barzah itu letaknya di mana Pak Yai? Di bumi. Dimensinya saja yang berbeda-beda.
Kalau kita berada di hutan, di jurang, di kuburan, kok ketemu dengan ya setan-setanan ya, itu bisa korin ya, bisa arwah yang bisa, bukan arwah muqaddasah, itu masih ada keterikatan tergantung kesadaran jiwa masing-masing orang yang sudah meninggal dunia. Tidak mungkin orang mati di Indonesia arwahnya lari ke Syam, ke Suriah sana, nggak mungkin, sana perang saudara. Orang kafir Indonesia nggak mungkin lari ke Sumur Barhut Yaman, Hadramaut sana, nggak mungkin, terlalu jauh lewat lautan sana. Ya, ada di sekitar kita, cuma ruang lingkup dimensi frekuensinya tergantung kemampuan kesadaran jiwa manusia masing-masing orang. Oke, nanti kita bahas lagi masalah itu. Oke, jadi alam barzah itu di mana? Ya di sini, di bumi ini. Dimensinya saja yang berbeda. Nanti suatu saat akan kami praktekkan, saya akan ceramah ke alamnya jin dan alam barzah. Kalau jenengan mau. Tapi harus ada dukungan jenengan semua. Jadi nanti yang hadir ya dikasih makanan. Kalau jin ya tulang, kembang, atau minyak-minyak tertentu. Ya, kalau misalkan ini apakah benar-benar jiwa manusia yang terlantar, ya nanti akan kita kasih makan ubupan, ya bau-bauan yang mereka senangi karena mereka makhluk materi. Kenapa di Indonesia ada gendruwo, ada pocong, ada kuntilanak sing putih iku anyaran, sing merah iku lawasan, sing wireng iku kunoan tuaan. Nah itu bagaimana? Kok Amerika nggak ada ya? Nggak ada. Makanya ini sempat jadi plesetan. Indonesia itu negeri melarat. Hantunya potongannya rembes-rembes. Coba kalau Amerika potongannya kan pakai jas vampir. Ini ada yang usul, kenapa Sakera kok tidak membela PWI-LS atau membela perjuangan ulama Nusantara? Jenengan orang Madura, apakah jenengan juga menyimpan celurit atau bagaimana? Apakah benar Sakera yang asli itu tidak seperti Sakera aslinya FPI tapi berbaju Sakera? Tolong jenengan jelaskannya. Kalau berbicara tentang Sakera, saya diingat ada salah satu sesepuh orang Jawa itu mengatakan ke saya, Jawa Madura itu kakak adik. Dilihat dari segi pakaian udah jelas. Apa itu? Khususnya Jawa Ponorogo. Maka dari itu Warok sama Sakera pakaiannya sama. Tentunya dengan adanya kesamaan ini dan ada istilah-istilah kakak adik, marilah kita berpikiran sehat, jangan sampai kita sesama saudara itu sampai bentrok, sampai gegeran karena hal ini. Kita bukannya ngirim sesuatu yang baik-baik kepada leluhur kita, tapi malah sebaliknya ngirim panas-panas atau bisa jadi dianggap ngirim api ke para leluhur-leluhur ingkang sampun sumarih wonten teng alam barzah. Terus berbicara tentang Sakera. Sakera ini sebetulnya adalah salah satu pahlawan nasional yang asal mulanya dari Madura, daerah Tanah Merah, namun berada di Pasuruan, yang mana Rembang Bangil, yang mana di sana itu kalau tidak salah beliau dulunya itu menjadi mandor gudang, kayak gudang lumbung kayaknya, lumbung apa-apa gitu. Tebu, pokoknya gudang anunya itu, mandornya itu, pekerja-pekerja tebu dan lain-lain. Beliau itu Sakera ini getol melawan penjajah. Adapun kejadukan beliau itu ketika beliau ke Batu Ampar itu di ijazah langsung, bukan di ijazah sih, tapi Amit Sewu Diraja. Mungkin untuk saat ini menjadi cerita khurafat, tapi ini menurut sumber-sumber yang diakui memang betul-betul bukan diraja, bukan, tapi dibuka gininya. Menurut cerita diinstal langsung masuk ke dalam itu raja Songai Raja itu, sehingga beliau jadi jaduk. Namun kenapa kok bisa mati? Ya karena ada pantangan yang
akhirnya mungkin sudah waktunya ya, ya ada pantangan yang dilakukan oleh beliau sehingga beliau Sakera itu bisa meninggal dengan senjata. Nah, maka berkaca dari ini kita sudah tahu siapa itu Sakera. Tentunya adalah kebanggaan kita semua. Jadi ketika kita memakai atribut-atribut Sakera, jagalah marwah Sakera itu. Sebetulnya harus gitu. Jagalah marwah Sakera. Jangan sampai mempermalukan Sakera, jangan sampai mempermalukan Madura. Sebab dampaknya apa? Dampaknya itu nanti kepada saudara kita yang sesama Maduranya. Suatu contoh kayak waktu acaranya Yai Abbas sama Yai Imad yang di Menganti itu kan pada itu ada dari kalangan Madas kalau tidak salah. Madas itu yang turut memprovokasi dan mau menggagalkan acara tersebut. Setelah dari itu, sebelum itu, karena memang sebelumnya kan ada framing-framing itu. Nah, orang-orang Menganti itu sudah ada yang bersepakat bahwasannya orang-orang Madura yang ada di Menganti akan diusir. Nah, akan diusir. Ya, dampak dari ini. Namun dikarenakan pada waktu itu kalau tidak salah Madas Gresik Kota ya turut mendukung acara tersebut yang dikomandoi oleh Kiai Thayyib Mubarak, sehingga acara pengusiran orang Madura di Menganti itu nggak jadi. Termasuk yang di Tulungagung. Di Tulungagung itu bukan dari PWI atau siapa itu nggak bisa menghabisin Sakera-sakera yang hadir pada waktu itu. Sebetulnya sangat mudah itu, sangat mudah sekali dan gampang. Namun ya itu, dikarenakan famili kita yang orang Madura dan mendukung PWI yang di sana juga ada, sehingga beliaulah yang membela. Juga yang di Pemalang. Yang di Pemalang itu sebetulnya yang dikomandoi oleh Haji siapa itu yang ada di Jakarta, membawa 375 orang Madura untuk mendukung PWI LS untuk mengimbangi Sakera yang kiriman dari Madura yang berapa orang itu kalau tidak salah. Dan kenyataan apa? Sakera kembali lagi mempermalukan Madura, mempermalukan Sakera itu sendiri, yang mana Sakera adalah termasuk kebanggaan orang Madura. Nah, ini mohon kepada Tantretan Madura, hal-hal macam gini jangan sampai terulang lagi. Saya tidak menghalangi panjenengan semua mendukung Proba Alwi atau apa, atau yang ketika mendukung dapat bayaran atau apa. Saya tidak mempermasalahkan itu. Cuman mari dipikirkan nasib sesama orang Madura di daerah tersebut, bagaimana nantinya setelah acara rame-rame ini selesai. Ini pikirkan, jangan egois hanya mementingkan perutnya sendiri, kemauannya sendiri, lah sehingga mengorbankan teretan-teretan Madura yang ada di sana ini. Coba mohon dipikirkan. Lah juga saya mengingatkan juga kepada salah satu kelompok yang ada di Pamekasan, daerah Tengkina itu, yang membuat organisasi AUMA, Aliansi Ulama Madura. Berorganisasi, berserikat memang tidak ada larangan. Namun ketika membawa nama suku, ini harus betul-betul memperhatikan sesama suku tersebut. Nasibnya bagaimana? Kalau lebih-lebih panjenengan ini kan membawa nama ulama. Ulama secara lugat memang awal jamaknya dari alimah, dari orang yang mengetahui. Tapi kalau untuk seperti yang telah ada dawuh, al ulama warasatul anbiya, jadi konteksnya sudah beda. Ulama ini bisa secara istilah itu adalah di atasnya kiai, gitu kan? Di atasnya kiai, tentunya selain beliau alim, tentunya juga alamah, amil
alim amilin. Maka dari itu ketika membawa nama ulama, wong panjenengan itu hanya segelintir orang-orang daerah Pamekasan, bisa jadi itu adalah keponakannya, menantunya, Itu atau kemarin itu saya adiknya baca atau itu ikrar itu ya. Nah lah iya waktu itu kan hanya segelintir orang, tapi kok membawa nama ulama Madura. Lah ini padahal ulama-ulama Madura yang lain gak mungkin semuanya taslim dengan apa yang panjenengan lakukan. Jadi mohon ya, Sepihak lah, nggih, sepihak. sepihak. Jadi mohon janganlah sampai membawa-bawa ulama Madura dan juga membawa nama Madura. Silakan setelah itu silakan panjenengan mau mendukung siapa kek, mau jungkir wali kek, mau gimana kek, karena tidak membawa nama-nama suku, nama-nama ulama Madura. Sebab hal ini tentunya akan berdampak pada sesama Maduranya, pada lainnya. Ini yang sangat bahaya. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Haji Raden Zabidi telah menyampaikan pesan dan amanat kepada ulama khusus di Pamekasan atau yang di Tapal Kuda. Jangan mengatasnamakan ulama Madura jika perilaku ucapan panjenengan tidak sama seperti ulama-ulama alamah yang amilin juga. Jadi itu sepihak. Jadi tidak semua orang Madura mendukung FPI atau di Rizik Sihabnya, tidak, Bahar Sumetnya tidak, tapi mendukung perjuangan ulama kiai-kiai kita. Tolong diperhatikan semua tretan TV Ring Madura. Ini orang Madura asli. Jadi beliau berpesan kepada panjenengan semua. Demikian pertemuan kita malam hari ini tanpa ada closing statement berisi kesimpulan karena waktunya yang membatasi. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Nanti untuk isi dari Ya Sayyidi Ya Rasulullah, sebenarnya ini bisa betul deh. Dan ini tulisan tangan saya karena memang waktunya terbatas. Tolong nanti disimak apakah benar Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin yang melantunkannya. Macam-macam yang melantunkan qasidah Ya Sayyidi Ya Rasulullah ini. Semoga Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin menyadari membela Kiai Haji Raden Haji Oma Irama, Raden Kiai Haji Joko Syahmat ya, tetangga jenengan. Nah, tetangga guru saya itu tetangga panjenengan. Lebih di Cipondo sana. Lebih luasnya lagi membela kebenaran. Kebenaran nggih, jangan membela perorangan. Jangan membela kebenaran. Demikian nggih, wallahu a'lamu bishawab. Monggo Yai. Dan juga sebelumnya kepada Tantretan Madura dan juga yang lainnya, apabila ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan panjenengan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seporana nota langkong seporana sake bengkong cek sarana karena toju lah abid. Nggih. Sing todus ya. Sing kok todus sampeyan kabeh. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga.
Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.